Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa nyata dan dibuat untuk tujuan pembelajaran, serta menggugah kesadaran. Sebelum melanjutkan cerita, saya ingin mengajak teman-teman untuk menekan tombol like dan subscribe pada channel ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan kelancaran dalam rezeki. Aisyah meninggalkan desa dengan campuran harapan dan ketakutan yang mengisi setiap langkahnya. Ketika berpisah dari ibunya yang menangis, pandangannya jauh menatap ke depan, tanpa tahu apa yang akan dihadapinya di negeri orang. "Bersabarlah, Bu. Aku akan mengirimkan uang setiap bulan. Aku janji," ujar Aisyah dengan suara yang serak, hampir tertelan oleh isak tangis ibunya. Begitu tiba di Arab Saudi, Aisyah dipertemukan dengan majikannya, Ahmed. Pria paruh baya dengan tampilan teguh dan pesona yang tak bisa disembunyikan. Rumahnya yang besar dan megah namun tampak kosong memberi kesan bahwa Ahmed bukan hanya kaya, tetapi juga sepi. Aisyah memasuki rumah itu dengan hati yang berdebar. Mata Ahmed menatapnya dengan rasa ingin tahu yang tajam, sulit untuk disembunyikan. "Selamat datang di rumah saya, Aisyah. Kamu akan nyaman di sini," kata Ahmed dengan senyuman yang tidak sepenuhnya tulus. Aisyah membungkuk hormat, merasakan ketegangan yang aneh mengalir dalam dirinya. Setiap malam, Aisyah menjalani rutinitasnya sebagai pembantu dengan penuh kesabaran. Namun, seiring berjalannya waktu, kedekatannya dengan Ahmed semakin jelas terasa. Ada perhatian lebih dari sekadar hubungan majikan dan pembantu yang mulai ia rasakan. Pada suatu malam, setelah selesai membersihkan ruang tamu, Aisyah hendak kembali ke kamarnya, namun Ahmed memanggilnya dengan suara lembut namun tegas. "Aisyah, mari duduk sebentar. Aku ingin bicara denganmu." Aisyah duduk dengan hati yang gelisah, perasaan aneh menjalar dalam dirinya. Ahmed mulai bercerita tentang kesepiannya, mengungkapkan kata-kata manis yang penuh empati, seolah-olah ia benar-benar memahami perasaan Aisyah. Kata-kata itu perlahan meresap ke dalam hati Aisyah, memberi rasa dihargai dan diperhatikan, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Pada malam lainnya, saat Aisyah tengah membersihkan ruang makan, Ahmed mendekatinya. Wajahnya kali ini lebih serius, namun tatapan matanya menunjukkan sesuatu yang berbeda. "Aisyah, kamu tahu betapa aku menghargai kerjamu, bukan?" kata Ahmed dengan suara yang lebih rendah dari biasanya. Aisyah hanya mengangguk pelan, merasa terkejut dengan kata-kata itu yang membawa kedekatan lebih jauh dari yang ia duga. Ahmed meletakkan tangannya di pundaknya, perlahan meremasnya. Aisyah merasa denyut jantungnya semakin cepat, campuran antara kecemasan dan rasa terpesona. Ahmed mendekat lebih jauh, mencium bagian atas kepala Aisyah, dan ia merasakan kehangatan tubuhnya semakin mendekat. "Aku merasa sangat kesepian, Aisyah," bisiknya, lalu menatapnya intens. Tanpa kata-kata lebih lanjut, mereka saling berpandangan, dan dalam sekejap, bibir Ahmed menyentuh bibir Aisyah. Ciuman itu terasa asing pertama kali, namun lama-kelamaan, rasa hangat itu menyatu dengan perasaan yang semakin dalam. Sebuah perasaan yang telah lama terpendam dalam hati Aisyah. Hubungan mereka berkembang seiring waktu. Aisyah mulai merasa ketergantungan emosional kepada Ahmed, meskipun rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. Ia terjebak dalam cinta yang salah, atau mungkin lebih tepatnya, ketergantungan yang ia anggap sebagai cinta. Setiap malam, setelah lelah bekerja, Aisyah kembali ke kamar, di mana Ahmed selalu menunggunya. Dalam kegelapan kamar yang hanya diterangi cahaya redup, mereka berbagi momen intim yang semakin menyatu. Pada suatu malam yang penuh emosi, ketika Ahmed duduk di ranjang, Aisyah mendekat dan memeluknya erat. Mereka berciuman seakan terjerembab penuh emosional. Tubuh Aisyah merespon sentuhan tangan Ahmed yang semakin berani. Tubuhnya seakan tak lagi mampu menahan, terlarut dalam setiap sentuhan yang penuh kepastian dan kelembutan. Malam itu mereka menghabiskan waktu bersama, penuh ketegangan yang tak terungkapkan kata-kata, dan Aisyah merasakan ketegangan fisik dan emosional itu terlepaskan dengan setiap sentuhan yang ada. Namun, kebahagiaan yang tampak sempurna itu tidak bertahan lama. Ketika Aisyah mulai membayangkan masa depan bersama Ahmed, sebuah pengakuan mengejutkan datang.
Pada suatu malam yang penuh ketegangan setelah bercumbu, Ahmed berbicara dengan nada yang berbeda. "Aisyah," kata Ahmed, suaranya terdengar berat, "ada sesuatu yang harus aku katakan padamu." Aisyah yang semula merasa tenang, kini merasakan ketegangan yang aneh. Matanya terpaku pada wajah Ahmed, berharap mendengar kata-kata yang tak terduga, namun masih merasa ragu untuk bertanya lebih jauh. "Apa itu, Ahmed?" tanyanya. Nada suaranya mengandung sedikit kepastian, meski hatinya mulai diliputi oleh kekhawatiran yang tak jelas arahnya. "Aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini," kata Ahmed, suaranya datar dan terkesan tak peduli. "Aku sudah lama merasa kesepian, tetapi sekarang aku punya rencana yang berbeda. Kamu, Aisyah, hanya pelarian sementara." Dunia Aisyah seakan runtuh seketika. Semua yang ia rasakan, semua harapan yang ia bangun, kini hancur dalam sekejap. Jantungnya berdegup lebih cepat, kakinya gemetar, dan udara terasa begitu berat di sekelilingnya. Ia merasa seolah tubuhnya tidak bisa lagi menahan beban kenyataan yang baru saja terungkap. "Jadi, selama ini aku hanya dipermainkan." Aisyah hampir tidak bisa berkata-kata, suaranya tercekat oleh rasa sakit yang mendera hatinya. Ahmed mengangguk tanpa ragu, seakan kata-katanya itu begitu mudah keluar dari bibirnya. "Aku memang tertarik padamu, Aisyah, tapi itu bukan cinta, hanya karena aku terjepit. Sekarang, aku sudah menemukan wanita yang lebih sesuai dengan statusku. Aku tak bisa terus bermain dengan perasaanmu." Kata-kata itu melukai lebih dalam dari yang bisa Aisyah bayangkan. Dia merasa dibuang begitu saja, seperti barang yang tak bernilai. Hatinya yang semula penuh dengan kasih sayang kini dipenuhi dengan rasa dibohongi dan dihianati. Perasaan yang ia bangun dalam diam, kini hanya menyisakan luka yang tak akan pernah sembuh. Hari-hari setelah pengakuan itu terasa semakin gelap. Meski Aisyah berusaha untuk melanjutkan hidupnya, bayangan Ahmed terus menghantui setiap langkahnya. Namun, ada satu kenyataan yang semakin menekan dirinya, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kehamilan. Setiap pagi, rasa mual yang tak tertahankan mulai menggerogoti tubuhnya. Perutnya terasa aneh, tubuhnya lelah tanpa alasan yang jelas. Aisyah tak tahu pasti apa yang terjadi, tapi muntah yang terus-menerus dan perasaan aneh yang datang setiap hari membuatnya merasa tidak nyaman, bahkan ketakutan. Suatu pagi, setelah muntah untuk kesekian kalinya, Aisyah memutuskan untuk memeriksa sesuatu yang sudah lama ia curigai. Di kamar mandi, matanya terbuka lebar saat melihat 2 garis merah pada alat tes kehamilan yang ia genggam. Jantungnya berdegup keras, seakan waktu berhenti sejenak. Kehamilan. Kehamilan yang datang dari hubungan terlarang dengan majikannya, Ahmed. Satu kata itu terus bergema dalam pikirannya, dan ia tak tahu harus berbuat apa. Kehamilan ini adalah mimpi buruk yang tak pernah terbayangkan dalam hidupnya. Aisyah tahu, ia harus menghadapinya. Namun, berbicara dengan Ahmed kini terasa mustahil. Kepercayaan yang telah dihancurkan begitu dalam membuatnya takut untuk berbicara, tapi ia tak bisa terus menghindar. Ia harus mencari tahu apa yang harus ia lakukan. Di ruang tamu yang kosong, Aisyah duduk termenung, memandangi tangannya yang gemetar. Kehidupan yang dulu penuh harapan kini terasa begitu kelam. Ia tahu, ia harus menghadapinya, berbicara dengan Ahmed tentang kenyataan yang tak bisa lagi ia sembunyikan. "Ahmed." Suara Aisyah bergetar saat akhirnya ia membuka percakapan. Aku hamil." Ahmed memandangnya dengan ekspresi yang kosong, seakan kata-kata itu tak menyentuhnya. Wajahnya datar, tanpa ekspresi empati. Mungkin ia tidak mengerti, atau mungkin memang tidak peduli. Ia hanya terdiam sejenak, kerutan di dahinya terlihat, namun tak ada jawaban yang datang. "Aisyah." Ahmed berhenti sejenak, menghela napas. "Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan sekarang." Aisyah bisa merasakan ketidakpedulian yang tersembunyi di balik wajahnya. Bukan kekhawatiran, bukan rasa tanggung jawab, hanya kebingungan yang ingin menghindar dari kenyataan. "Aku takut, Ahmed," kata Aisyah, suaranya hampir pecah. "Apa yang akan terjadi dengan aku dan anak ini?" Ahmed menarik napas panjang, seolah berpikir keras.
Wajahnya tampak bimbang, namun tidak ada rasa tanggung jawab yang terpancar darinya. Aku tidak bisa memberi jawaban sekarang. Aku sudah terikat dengan seseorang yang lain ini adalah kesalahan. Aisyah. Itulah yang terakhir Aisyah dengar dari Ahmed. Tak ada penyesalan. Tak ada rasa takut akan konsekuensi. Hanya kata-kata yang mengonfirmasi bahwa ia ditinggalkan begitu saja, dengan luka yang tak akan pernah sembuh. Bulan demi bulan berlalu, dan perut Aisyah semakin membesar. Kehamilannya bukan hanya menjadi pengingat akan hubungan yang salah, tetapi juga sebuah beban yang tak dapat ia lepaskan. Ketika saatnya tiba, Aisyah tahu dia harus menghadapi kenyataan pahit yang tak pernah ia bayangkan, melahirkan tanpa dukungan siapapun. Pada tengah malam, Aisyah merasakan kontraksi pertamanya. Rasa sakit itu semakin terasa tajam, membangunkannya dari tidur. Namun, kali ini tidak ada siapapun di sekitarnya. Hanya ada dirinya, sendirian. Ia meraba perutnya, berusaha menahan tangis yang hampir tak terbendung. Ini waktunya, pikirnya, meskipun ketakutan dan kesendirian begitu mencengkeram hatinya. Hanya Aisyah yang bisa menyelamatkan anak yang ada di dalam kandungannya. Saat terbaring di ranjang, napasnya terengah-engah menahan sakit, darah mulai mengalir, dan air ketuban pecah. Aisyah merasa begitu lemah, namun naluri keibuannya mulai muncul. Ia tahu apa yang harus dilakukan, meskipun keraguan terus menggerogoti hatinya. Dengan telepon yang diberikan oleh majikannya, Aisyah menghubungi rumah sakit, namun waktu tidak berpihak padanya. Tak ada pilihan selain melahirkan seorang diri, dengan hanya suara perawat di ujung telepon sebagai panduan. Dan akhirnya, dengan perjuangan luar biasa, Aisyah berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki yang kondisinya sangat lemah. Perasaan campur aduk antara kebahagiaan dan keputusasaan menguasainya. Bayi itu, buah dari hubungan terlarangnya, adalah satu-satunya yang kini ia miliki. Setelah melahirkan, Aisyah membawa bayi itu ke rumah sakit meski dengan susah payah. Di sana, para dokter hanya memberikan pertolongan seadanya, mengetahui Aisyah datang tanpa pasangan yang mendampingi. Namun, hal itu tidak membuat Aisyah peduli. Yang penting baginya adalah anaknya selamat. Namun, ketika kembali ke rumah, Aisyah mendapati sebuah surat dari Ahmed yang tergeletak di meja. Surat itu memberitahukan bahwa Ahmed telah pergi, meninggalkan Aisyah dan bayi mereka tanpa tanggung jawab sedikitpun. Maafkan aku, Aisyah, aku tidak bisa memberimu apa-apa. Aku sudah memilih jalanku, dan aku tak bisa mengubahnya. Bunyi surat itu. Dengan tangan gemetar, Aisyah membaca surat itu berulang kali. Setiap kata yang tertulis semakin menambah rasa sakit yang membekas di hatinya. Bayi yang baru lahir itu adalah pengingat dari segalanya. Kesalahan yang tak bisa diubah, cinta yang hancur, dan masa depan yang tidak pasti. Meski hidupnya dihiasi luka dan pengkhianatan, Aisyah tahu satu hal yang pasti. Ia harus bertahan demi anaknya. Kehidupan barunya ini adalah perjuangan yang belum selesai. Aisyah harus belajar menjadi ibu yang kuat, meskipun dunia tidak memberikan kesempatan kedua. Aisyah berdiri di depan cermin, menatap refleksinya yang kini berbeda. Perubahan itu tidak hanya terlihat pada tubuhnya yang baru saja melahirkan, tetapi juga dari dalam dirinya. Wajah yang dulu penuh harapan kini dipenuhi dengan ketegaran, tekad untuk bertahan hidup. Anakku, aku akan membesarkanmu dengan sepenuh hati. Bisiknya dalam hati, meskipun jauh di dalam dirinya ia tahu bahwa jalan yang terbentang di depannya penuh tantangan, dan dia harus menghadapinya sendirian. Terima kasih sudah mengikuti cerita penuh makna ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Sampai bertemu di kisah berikutnya yang pastinya tak kalah menyentuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.